Pak Kosmujo itu adalah dosen pembimbing akademik ya. Tentu saja dia malah lebih sering bertemu Pak Joko Widodo ya. Tiap awal semester pasti dia akan menandatangani kartu rencana studi dari Pak Joko Widodo. Hanya sebagai orang yang belajar fisika saya tahu kalau suatu data analog dirubah menjadi data digital dan mau dilakukan analisa digital forensik misalnya, dalam proses konversi itu pasti ada terjadi penurunan kualitas dari data ya. Lalu S3-nya katanya dari UNJ, sementara saya tahu banget UNJ tidak punya jurusan telematika. Persoalan terkait dengan skripsi dan ijazah itu sudah urusannya pembimbing skripsi, bukan lagi pembimbing akademik ya. Dokumen itu dikirimkan ke luar negeri lalu diperiksa di luar, itu saya tidak setuju ya. Itu seolah-olah kita dalam negeri tidak bisa mengatasi persoalan kita sendiri ya. Dan seolah-olah tidak ada satu pun lembaga dari dalam negeri yang tidak dipercaya. Joshua Sinambela membongkar sekian banyak informasi mengenai Pak Dr. Rismond, dan juga kemarin ditemukan, teman-teman saya tampilkan di layar ini adalah ijazah ataupun sertifikat dari dari Pak Rismond. Pemirsa, isu ijazah Pak Jokowi belum menemukan ujung yang jelas, dan hingga saat ini masih terus bergulir dan muncul lagi isu-isu yang baru melibatkan orang-orang baru seperti dosen pembimbing, soal kepakaran Dr. Rismond, dan juga soal kepakaran dari Dr. Roy Suryo. Kita akan bahas bersama Dr. Ignatius Irianto. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Irjan. Baik. Pak Dokter, ini sebelum kita masuk ke sesi inti, ini saya ingin Dokter disclaimer dulu. Apakah Pak Dokter ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi atau relawan Pak Jokowi, sehingga dikatakan banyak netizen, saya melihat Pak Dokter mendapat banyak kecaman dari netizen soal Ternak Mulyono dan ada beberapa di lainnya gitu. Ya, begini, saya kira dengan sebagian besar para rakyat Indonesia dan para intelektual di Indonesia, di fase pertama, periode pertama Pak Jokowi, saya pendukung termasuk fanatik beliau ya. Di 3 tahun pertama pemerintahan dia di periode kedua, saya masih pendukung beliau ya. Nah, mulai meragukan beliau ketika terjadi pelemahan KPK dan sangat kecewa ketika dia mendorong dengan cara yang tidak fair, melanggar konstitusi, mendorong Gibran sebagai wapres. Di situ lalu saya merasa orang ini, Pak Joko Widodo ini sudah tidak sejalan dengan pandangan maupun hati nurani saya. Jadi pada Pilpres kemarin saya adalah pendukung keras Pak Ganjar dan Profesor Mahfud ya. Malah saya memoderasi Profesor Mahfud dalam pertemuan di Maumere, di Flores, di Ladalero ya. Dan seterusnya, saya kira saya juga kalau ada netizen yang lihat, saya juga punya rangkaian TikTok yang mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud ya selama Pilpres kemarin. Oke, baik. Jadi berarti sudah jelas ya soal klarifikasi. sama sekali bukan ternaknya Pak Joko Widodo lah. Sorry kalau itu dituduhkan ke saya. Oke, baik. Nah, banyak netizen juga yang mengomentari soal kepakaran dari Pak Rismond. Dan Opa kemarin mengatakan bahwa kepakaran Rismond itu diragukan dan bisa juga fake gitu. Dan berpeluang untuk berpotensi berdebat dengan Pak Rismond. Sebelum kita masuk lebih jauh soal kepakaran dari Pak Roy Suryo juga dan kepakaran dari Pak Dokter sendiri. Begini ya, sebenarnya bukan saya ya. Saya mengutip pendapat dari Joshua Sinambela yang meragukan kepakaran dari Rismond karena mereka sama-sama ahli pakar digital forensik. Jadi cuma ahli dalam bidang yang sama bisa menilai ahli lainnya ya. Nah, saya mengatakan bahwa sebaiknya mereka berdua dipertemukan ya. Bahwa saya juga pernah melihat ada email ya yang dikirim dari Universitas Yamaguchi yang mendisklaimer bahwa Pak Rismond adalah lulusan dari dia. Itu juga saya dapat ya dari Facebooknya Pak Joshua Sinambela ya. Apakah ini benar atau tidak? Itu justru harus diklarifikasi oleh Pak Rismond sendiri ya.
Nah, Nah, mengapa hal-hal seperti itu menjadi penting ya. ya diangkat? Begitu juga termasuk dengan Pak Roy Suryo, prinsipnya sangat 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 mendasar ya. Ketika kita mau membongkar kebohongan orang lain dalam hal ini Pak Joko Widodo atau pemalsuan, maka jangan sekali-kali kita melakukan kebohongan, mendasarkan tuduhan itu dengan cara-cara yang berbohong ya. Itu saja deh. Itu harus diklarifikasi dulu. Jadi kalau ada tuduhan mengenai ijazah yang palsu dari Pak Rismon ataupun ijazah yang tidak jelas dari Pak Roy Suryo, sebaiknya itu diklarifikasi dulu supaya clear standpointnya dia secara moral ya. Ketika menuduh Joko Widodo, mantan presiden kita, sebagai pembohong ataupun pemalsu ijazahnya. Itu saja yang ingin saya anjurkan di sini ya. Bagaimana dengan kepakaran dari Pak Roy Suryo? Kemarin Opa mengkonfirmasi di tayangan kita sebelumnya bahwa Pak Roy Suryo tidak mendapat gelar S3 gitu. Tapi sebenarnya ada juga tapi tidak berhubungan. Yang mungkin maksud dari Pak Dokter kemarin bahwa soal kepakaran dari Pak Roy Suryo di bidang telematika itu harus linear S1 sampai S3. Seperti itu kah? Atau gimana Pak Dokter? Ya, biasanya kalau dia di dunia akademis, linearitas jurusan itu sangat penting ya untuk menentukan kepakaran ya. Ya, jadi saya tentu saja awalnya agak ragu ya ketika melihat latar belakang S1 dan S2 beliau ya. Tetapi tentu saja kepakaran itu bisa diperoleh dengan cara otodidak. Dan saya mendengar sendiri ya ada teman yang juga kenal dekat dengan dia mengatakan bahwa dia di awal-awal ketika internet mulai masuk Jogja, beliau sangat gencar belajar sendiri mengenai persoalan-persoalan terkait dengan telematik ya. Bisa saja dia kemudian menjadi pakar dari telematika ya, bisa saja. Itu sangat mungkin. Tapi Tetapi kepakaran itu kan harus diakui oleh lembaga tertentu gitu, Pak Dokter. Apakah kepakaran itu diberikan kepada seseorang melalui lembaga resmi atau tidak perlu harus harus ada sistem aklamasi diri gitu ya, Pak? sebenarnya kepakaran itu mestinya diakui oleh asosiasi pakar yang sama ya. Di situ komunitas yang memiliki tingkat atau level kepakaran yang sama itu yang bisa saling mengakui atau menidakkan ya. Oleh karena itu mestinya ada kalau ada asosiasi pakar telematika di Indonesia sebaiknya itu dia. Setahu saya ya fakultas atau universitas yang punya jurusan telematika sejauh yang saya tahu itu adanya di ITS ya. Mereka punya jurusan telematika transportasi ya. Kalau di luar negeri banyak namanya telematika ataupun sibernetik ya. Sibernetik. Eh, tapi di Indonesia saya tidak tahu apakah ITB juga punya ya bisa saja ya. Saya tidak tahu, tidak banyak ya. Tetapi bahwa S1-nya adalah komunikasi Visipol dan S2 adalah kesehatan masyarakat, lalu S3-nya katanya dari UNJ, sementara saya tahu banget UNJ tidak punya jurusan telematika, ya. Itu saya meragukan kalau dari sudut linearitas dari bidang ya. Tetapi bisa saja Bung Roy itu belajar sendiri ya, tapi bahwa dia pakar mestinya diakui oleh asosiasinya ya. Persoalannya di situ ketika mengklaim sebagai pakar, apalagi ya hal yang sebenarnya saya sorot khusus untuk Bung Roy ini adalah soal S3-nya. Dia kan memakai gelar doktor ya. Dan dari mana mendapat gelar doktor itu? Itu yang saya mencoba melacak lewat Meta AI misalnya, tidak berhasil saya temukan itu. Nah, di tayangan sebelumnya ada yang menginformasikan bahwa dia lulus dari UNJ. Saya tidak tahu kapan eh, dia dipromosikan dan lulus. Saya juga tidak tahu ya, tidak berhasil mendapatkan info itu. Tapi sebenarnya itu bukan yang inti ya. Yang inti adalah bahwa ketika kita mau membongkar kebohongan orang, pemalsuan orang, kita juga harus berpijak pada kejujuran ya. Sikap yang tidak pernah membohong atau tidak pernah memalsukan sesuatu. Itu saja yang saya serukan ke kedua orang itu ya. Itu. Baik. Nah, sekarang kalau Opa melihat dari dua orang ini, Pak Rismon dan Pak Rosuryo, masing-masing memiliki kepakaran. Ini pasti netizen Mosato ini bertanya-tanya bahwa Pak Dokter ini gelarnya Ing, bahkan menanyakan kepakaran dari Pak Dokter ini di bidang apa gitu. Sehingga
Pak Dokter begitu gencar membicarakan soal ijazahnya Pak Jokowi dan juga melihat baik secara fundamental, historis dan juga dengan beberapa riset yang Pak Dokter lakukan. Eh, Begini ya, kalau motivasi masuk ke sini sama sekali tidak ada kaitan dengan kepakaran saya ya. Ini benar-benar hanya terpanggil karena resah melihat kegaduhan yang tidak perlu ini ya. Sebenarnya kan yang punya otoritas menyatakan ijazah itu asli atau palsu adalah universitas yang meluluskan itu. Dan itu mestinya sudah jelas ya. Mengapa publik tidak percaya? Itu mungkin saja disebabkan oleh banyak hal ya. Mungkin saja ada pengalaman publik merasa beberapa kali dibohongi oleh Pak Joko Widodo sendiri ya, bisa saja ya. Nah, soal kepakaran, saya memang lulus S1 dari fisika dari Universitas Gajah Mada ya. Oke. Lulus S2 saya dari Universitas Indonesia, bidang studi saya adalah elektroteknika ya. Eh, Hmm. ya. Lalu lulus S3 saya dari Technische Universität Berlin ya. Bidang disertasi saya mengenai solid state laser ya. Sinar laser ya, solid state laser. Tetapi saya tidak berani mengatakan saya pakar dalam bidang-bidang itu. Kenapa? Karena di dalam profesi saya tidak meneruskan bidang-bidang itu. Saya mesti katakan, saya kemudian dalam profesi saya lebih lari ke bidang-bidang yang bersifat sosial, eksternal, ya, komunitas, Apakah? CSR, Oh, ESG, itu yang oke. saya tekunin, ya. Baik Pak Jadi Dokter, saya interupsi sebentar. Kira-kira dari linearitas Pak Dokter itu apakah mungkin tidak harus dikaitkan dengan soal kepakaran? Apakah secara teori dan basic ilmu itu bisa untuk memberikan pemahaman khususnya atau menganalisis mengenai kasus ini gitu? ini kan kasus soal lebih-lebih ke kasus soal moral ya. Kalau soal analisis, misalnya analisis digitalnya Bung Rismon, tentu saja itu bukan pakar saya ya. Hanya sebagai orang yang belajar fisika saya tahu kalau suatu data analog dirubah menjadi data digital dan mau dilakukan analisa digital forensik misalnya, dalam proses konversi itu pasti ada terjadi penurunan eh, kualitas dari data ya. Dalam proses digitalisasi data analog ya, itu pasti ada terjadi proses penurunan Ya. kualitas dari data ya. Konversi ya, Jadi proses konversi itu. itu yang membuat saya agak percaya ketika Bung Joshua mengatakan digital forensik hanya bisa diterapkan pada data digital, tidak pada data analog, apalagi pada dokumen-dokumen yang bersifat fisik. Eh, karena logika common sense itu ya, tidak lebih dari itu ya. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter melihat bahwa ada hal yang sedikit mengejutkan juga bahwa ketika Pak Joshua Sinambela membongkar sekian banyak informasi mengenai Pak Dr. Rismon dan juga kemarin ditemukan, teman-teman saya tampilkan di layar ini adalah ijazah ataupun sertifikat dari dari Pak Rismon yang ada sedikit banyak hal-hal yang mencurigakan dari sisi spasinya ataupun lurus atau dan tidak lurusnya itu dan beberapa tulisan juga dan kira-kira apa yang Pak Dokter bisa lihat secara kasat mata terus bisa memberikan pemahaman terhadap publik apakah soal keaslian ini dan juga menimbulkan keraguan gitu. Irjan, kalau soal itu persis sama dengan yang saya katakan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi ya. Ya. Yaitu dari mana dokumen itu diperoleh? Apakah itu diperoleh langsung dari Pak Rismon, dari ijazah yang dia simpan secara pribadi, atau ada dari fotokopi yang beredar dari orang lain nih? Itu Nah, dulu yang harus dipastikan. dokumen Tetapi itu kalau dokumen misalnya dari tampilan yang muncul itu memang ada beberapa keanehan ya, ya. seperti tidak rapi, dia punya titik dua dari berbagai itu ya, dan juga pencetakan juga tidak rapi. Tentu saja bisa muncul kecurigaan, tetapi itu bisa saja berasal dari dokumen yang bukan merupakan asli dari Dr. Rismon sendiri ya. Dr. Rismon sendiri yang harus mengklarifikasi itu. Kalau memang tidak dipercaya, langsung ke Universitas Yamaguchi-nya ya, Tapi yang saya dokumen bisa yang komen. didapatkan dan disebarkan itu di screenshot dari tayangan Pak
Rismon sendiri saat melakukan live streaming, dan banyak masyarakat Indonesia yang melakukan screenshot, kemudian melihat secara detail dari ijazah atau sertifikat yang dari Yamaguchi tersebut. Kalau itu dari tangan Rismon sendiri, ya tentu saja itu patut dicurigai ya sebagai tidak original ya. Apalagi saya pernah lihat ada email dari bidang eksternalnya Universitas Yamaguchi di Facebooknya Joshua Sinambela yang jelas-jelas sekali di bawah menolak ijazah S2 dan S3-nya Pak Rismon, dan ini yang seharusnya Pak Rismon klarifikasi juga. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah itu email itu fake atau apa yang sebenarnya terjadi ya? Baik. Ya, saya sebenarnya begini ya, Irjan ya, ingin mengatakan satu hal ya. Ini sebenarnya selama ini ya kita debat sana sini, sekarang jadi meragukan lagi kepakaran dari Rismon, kepakaran dari Roy, meragukan ijazah. Sebenarnya ini sumbernya kan masalahnya di Joko Widodo ya. Nah, masalahnya Pak Joko Widodo sendiri, kalau beliau adalah orang biasa, sebenarnya pasti tidak akan ribut begini ya. Ini menjadi ribut karena beliau adalah mantan presiden. Sekarang pun masih menjadi pejabat publik ya. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pintu masuknya harusnya lewat KPU dan KPUD ya, yang memverifikasi ijazah-ijazahnya sebelum beliau dipilih menjadi baik wali kota, gubernur maupun presiden. Oleh karena itu, nah itu pertama. Yang kedua, saya terus terang aja sampai dengan saat ini tidak melihat satupun suara dari DPR ya. Padahal ini kegaduhan sudah lama sekali dan DPR belum bersuara apapun ya. Paling beberapa orang jadi anggota tapi sebagai lembaga sama sekali tidak bersuara. Nah, saya ingin mengusulkan kepada DPR ya, tolong masuk ke sini dan tidak usah terlibat secara teknis mengenai debat ini, tetapi DPR sebagai lembaga tolong memanggil KPUD Solo, KPUD DKI, KPU untuk bertanya dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR supaya dia mengeluarkan dokumen-dokumen yang dulu diserahkan oleh Pak Jokowi sebagai dokumen pendukung di dalam pencalonan dia di sana, baik sebagai wali kota, sebagai gubernur maupun sebagai presiden 2 kali. Ya, dari situ baru bisa DPR memberikan komentar apapun pendapat politiknya terkait dengan itu. Dan saya juga lihat Irjan ya, saat ini sudah mulai beberapa orang mempertanyakan ijazah dari Gibran ya, ijazah dari Gibran. Saya sangat khawatir kalau masalah ini selesai, masalah ijazahnya Joko Widodo selesai, akan muncul lagi kegaduhan baru dengan ijazahnya Gibran. Ya. Nah, supaya itu tidak terjadi, saya sekaligus mengusulkan kepada DPR menggunakan hak politik dia, memanggil KPUD Solo, DKI, dan juga KPU, ya, bukan saja mempertanyakan atau meminta ditunjukkan dokumen ijazahnya Pak Jokowi, tapi sekaligus menanyakan dokumen dari ijazahnya Gibran yang disampaikan, yang dititipkan di sana, supaya clear dari awal dan tidak perlu muncul kegaduhan baru. Ya, saya kira DPR harus masuk. DPR tidak bisa diam saja. Anda tidak bertanggung jawab kalau diam saja dan membiarkan kegaduhan ini berjalan kemana-mana tanpa ada ujung. Baik, Pak Dokter. Satu lagi nih, Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter melihat dengan adanya kunjungan Pak Joko Widodo kemarin ke kediaman Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing, dan muncul sekarang soal bagaimana banyak orang yang mengatakan dan di beberapa media yang menunjukkan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing Pak Jokowi, tapi tidak secara jelas apakah pembimbing akademik atau pembimbing skripsi atau dosen yang membimbing proses menuju skripsi. Bagaimana Opa bisa menjelaskan ini? Atau ada informasi yang Opa bisa menyampaikan gitu? Ya, dari info yang saya tahu, Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik ya. Tentu saja dia malah lebih sering bertemu Pak Joko Widodo ya. Tiap awal semester pasti dia akan menandatangani kartu rencana studi dari Pak Joko Widodo. Jadi pasti dia lebih sering berinteraksi dengan Pak Jokowi. Bahkan sebenarnya fungsi dosen pembimbing akademik juga memberikan apa istilahnya counselor, ya, counseling
konseling. nasihat kalau misalnya mahasiswa itu mendapatkan problem-problem baik akademis maupun non akademis sebenarnya ya. Nah, bahwa saya pernah baca ada yang meragukan kenapa Pak Kasmujo mengatakan tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Ini orang yang bertanya, ini orang yang nggak ngerti sebenarnya bagaimana interaksi di dunia akademik ya. Dosen akademik itu pasti tidak pernah melihat ijazah dari eh, mahasiswa yang menjadi bimbingan akademik dia, karena begitu eh, persoalan terkait dengan skripsi dan ijazah itu sudah urusannya pembimbing skripsi, bukan lagi pembimbing akademik ya. Bahkan pembimbing skripsi pun belum tentu pernah melihat ijazah dari mahasiswanya ya. Dia hanya Berarti ada bertugas perbedaan membimbing. ya, Pak Dokter. Minta maaf, ada perbedaan antara pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Beda, beda. Pembimbing akademik itu selama saya kuliah ya, saya tidak tahu kalau sekarang sistemnya berubah ya. Selama saya kuliah dulu, pembimbing akademik itu adalah orang yang kita lapor ke bawah ke dia kartu hasil studi kita per semester, lalu kita mengajukan kartu rencana studi semester berikutnya. Hasil studi kita semester yang sebelumnya dia KHS itu akan menjadi dasar berapa jumlah SKS yang kita bisa ambil di semester berikutnya, dan itu harus ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang membimbing ketika 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 melakukan penelitian dan menulis skripsi kita. Itu berbeda sekali. Berarti Ya. membenarkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen yang membimbing Pak Jokowi sewaktu menyelesaikan skripsinya. Oh enggak. Yang saya tahu Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Ya, yang saya tahu ya dari media yang saya baca ya, beliau adalah dosen pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo. Jadi kalau dia mengatakan, misalnya dia mengatakan tidak pernah melihat skripsi Pak Joko Widodo atau ijazah Pak Joko Widodo, itu wajar sekali ya. Apakah ada perbedaan yang sedikit lebih jauh dalam soal pembimbing akademik yang ada perbedaan dengan Pak Sumitro dan Pak Kasmujo? Ya, kalau orang yang menggugat UGM di Sleman itu sebaiknya dia juga memanggil pembimbing skripsi untuk meluruskan keanehan yang dikatakan oleh Rosuryo tentang skripsinya Pak Joko Widodo ya. Walaupun hasil penelitian atau penelusuran dari Yosio Sinambela mengatakan bahwa pada masa itu, dan itu saya akui juga ya, itu tidak tidak terlalu ada banyak sekali skripsi yang juga ditulis dengan judul tesis ya, itu temuan dari Yosua ya. Juga ada beberapa dokumen skripsi yang juga tidak ditandatangani oleh dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya ya. Tapi silakan aja pengadilan di Sleman itu memanggil pembimbing skripsinya untuk diminta keterangan, silakan saja ya. Itu Oke, sih. baik. Satu lagi nih, Pak Dokter, Ya. aku terakhir bahwa Pak Roy Suryo bahkan digugat, dicabut statusnya sebagai alumni UGM. Bagaimana tanggapan Pak Dokter melihat situasi ini? Rosilio hanya memberikan gugatan berdasarkan hasil penelitian lewat kepakaran dia, seharusnya tidak perlu dicabut eh, status sebagai alumni ya. Itu keterlaluan ya. Kecuali Roy Suryo sudah menghina alma maternya ya. Saya tidak tahu kalimat apa atau hal apa yang menjadi alasan dari UGM mencabut statusnya sebagai alumni ya. Saya sendiri kalau kemudian terbukti ada pemalsuan yang dilakukan oleh UGM ya, ada orang-orang yang mantan petinggi UGM yang membantu Pak Joko Widodo untuk memalsukan ijazahnya, saya tentu saja jangankan dicabut, saya sendiri akan malu mengakui sebagai alumni UGM ya. Ini saya mesti katakan, dan walaupun sekarang ini saya masih yakin, saya yakin-yakinnya alma mater saya adalah alma mater yang memegang tinggi integritas dan tidak mungkin melakukan itu ya. Tapi saya mengharapkan itu terbukti dalam proses pengadilan, katakanlah itu. Kalau terbuktinya terbalik, saya akan malu mengakui sebagai seorang alumnus dari UGM. Begitu ya. Nah, Saya kira gitu. Saya mesti katakan itu secara jelas. Nah, baik Pak Dokter. Kira-kira apa yang Pak Dokter ingin ambil sebagai jalan tengah dari kasus ini? Melihat bahwa tarik ulur antara saat ini sedang ada proses di
Polda dan juga paralel dengan di Sleman dan juga laporan-laporan yang terjadi ini, kira-kira apa jalan tengah yang terbaik untuk bisa mengklirkan kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini? Saya sih mengusulkan begini ya, proses di Bareskrim itu berjalan aja ya. Nah, saya sudah dengar Roy Suryo dan teman-temannya, walaupun belum melihat hasil dari forensiknya Reskrim, sudah mengatakan menolak hasil itu. Ya, ya tentu saja ini kecurigaan yang yang mungkin mungkin saja ada dasarnya. Karena itu saya mengusulkan begini ya, Roy Suryo dan teman-temannya silakan aja mengusulkan eh, seorang ahli forensik lain dalam bidang ini ya, untuk bersama-sama dengan ahli forensik di Reskrim untuk melakukan analisa dan pemeriksaan secara forensik. Itu saya kira lebih fair ya, Berarti daripada membuka peluang kepada begini. Saya dengar mereka mengusulkan supaya dokumen itu dikirimkan ke luar negeri lalu diperiksa di luar. Itu saya tidak setuju ya. Itu seolah-olah kita dalam negeri tidak bisa mengatasi persoalan kita sendiri ya. Dan seolah-olah tidak ada satupun lembaga dari dalam negeri yang tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Itu buruk buat kita ya. Tapi boleh saja mengajukan satu ahli bersama dengan ahli dari Polri memeriksa secara forensik dokumen itu. Atau bahkan saya usulkan juga alternatifnya boleh tunjukkan laboratorium forensik lain di luar Reskrim, tetapi ahli forensik dari Polri juga ikut di situ ya, bersama-sama dan memeriksa ya. Itu kalau mau teruskan proses ini ya. Jadi ada jalan tengahnya seperti itu. Tetapi sebenarnya saya lebih kembali pada usul saya tadi ya. DPR tolong terlibat, mengambil inisiatif, memanggil KPUD Solo, KPUD DKI, KPU KPU ya, dengan hak politik yang dimiliki oleh DPR, memaksa mereka menunjukkan dokumen-dokumen, baik dokumen-dokumennya Pak Joko Widodo maupun dokumen-dokumennya Gibran, supaya kegaduhan ini berhenti dan tidak berlanjut ke kegaduhan berikutnya terkait dengan ijazahnya Gibran. baik, baik. Ya, Terima kasih banyak Pak benar. Dokter. Oke, pemirsa, Ya. ikuti kami terus di episode selanjutnya.